kembali lagi bersama saya di channel Demos. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk memvakum AC LG dual inverter. Nah, di sini kita akan melakukan proses vakum body ya. Jadi di pipa dan di kompresor kita lakukan pemakuman karena ada udara yang terhisap di kompresor. Oke, sebelum kita melakukan proses pemakuman, pastikan unit kompresor pada posisi off. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pembuangan freon secara manual ya. Sekarang akan saya buang dulu secara manual. Oke, setelah freon yang ada di pipa sudah kita buang, sekarang kita buang freon yang ada di kompresor. Oke, jika sudah terbuang, sekarang akan kita lakukan proses pemakuman pada kompresor karena kita tidak bisa vakum body menggunakan mesin ya. Menggunakan kompresor kita tidak bisa, harus kita menggunakan mesin vakum, alat vakum ya. Kita harus menggunakan alat vakum. Nah, di sini kita akan pasang dulu, kembalikan instalasinya seperti semula. Oke, setelah sudah kita kencangkan, kita buka lagi nepel yang kita tutup tadi. Kita buka full, semuanya kita buka ya. Nah, ini sudah kita buka full. Kemudian baru kita lakukan proses pemakuman. Kita lakukan proses pemakuman agar semua udara yang ada di pipa dan di kompresor itu tersedot, terbuang oleh pompa vakum. Oke, sekarang kita melakukan proses pemakuman. Nah, untuk cara vakum, di sini kita akan pasangkan pada nepel. Di sini ada selang warna biru dan warna kuning. Yang warna biru kita pasangkan ke kompresor, kemudian yang warna kuning kita pasangkan ke pompa vakum. Oke. Nah, di sini kita pasangkan ke pompa vakum dan teman-teman harus mempunyai stop keran ya. Nah, stop kerannya ini fungsinya ketika kita putar dia akan membuka. Nah, ketika kita putar dia akan membuka, jadi loss, angin bisa disedot. Tapi ketika kita tutup, maka angin tidak akan bisa masuk atau keluar dari selang. Nah, nanti fungsinya agar pas kita pengisian freonnya itu murni freon ya di selang tanpa ada udara, karena kita tadi setelah vakum kita tutup. Oke, sekarang di sini ada tertera on dan off. Karena kita mau vakum, kita on kan, putar ke kanan ya. Kita on.
jangan lupa dikencangkan ya. Oke, setelah itu kita buka. Nah, jadi seperti ini. Kemudian baru kita hidupkan pompa vakumnya. Nah, kemudian di sini pada manifold kita buka ya. Nah, kita buka. Kita tunggu sampai ke minus 30. Nah, ini anginnya banyak banget ya. Karena angin yang kita sedot itu dari pipa dan dari kompresor. Makanya anginnya banyak banget ini. Jadi nanti ini sudah hampa tanpa udara ya, di pipa tanpa udara dan di kompresor karena kita vakum dua-duanya. Oke, jika sudah sampai ke minus 30 dan bunyi pompa vakum sudah tidak besar kayak tadi, dia udah agak halus sedikit ya. Nah, berarti proses pemakuman sudah selesai. Sekarang kita akan tutup dulu untuk kerannya, keran vakum, dan kita matikan untuk mesinnya. Kemudian kita tutup ya keran pada keran ini, kita tutup ya agar angin tidak ada yang masuk atau keluar lagi ya. Jadi ini sudah hampa tanpa udara. Oke, setelah sudah ditutup baru kita buka. Nah, jadi di selang ini manifold ini sudah tanpa udara ya. Jadi ini udah kosong. Baru sekarang kita bisa lakukan proses pengisian freon. Nah, di sini akan kita lakukan pengisian freon. Oke, setelah sudah kita pasang, sekarang kita buka freonnya. Kita buka keran freon ya. Oke, setelah kita buka keran freon, di sini kita bisa buka untuk keran pada manifold ya. Kita bukanya ke kanan. Nah, ketika kita menekan, maka freon akan mulai masuk. Oke, setelah sudah, baru kita lakukan pengisian freon pada manifold. Nah, di sini kita buka. Nah, dia udah mulai mengisi. Di sini posisi kompresor masih mati ya. Kita isi secara manual dulu. Kurang lebih kita isi ke tekanan 140 ya. Nah, jika sudah, kita tutup. Nah, sekarang baru kita lakukan penghidupan kompresor. Kita hidupkan dulu unit AC-nya agar kita bisa mengetahui tekanan freon pada kompresor, dan kita akan ukur menggunakan tang ampere. Oke, setelah unit outdoor sudah kita hidupkan, kompresornya udah hidup. Sekarang kita lakukan lagi untuk pengisian freon. Nah, di sini ketika tadi kita isi 100, dia turun menjadi ke 60. Sekarang kita isi lagi. Oke, kita tunggu. Kita buka lagi. Kita tutup lagi. Usahakan pengisian freon, kalau freon R32 dibalik ya. Teman-teman bisa balik untuk pengisian freon R32 ya. Kita buka lagi. Kita tutup.
Oke, di sini freon sudah menunjukkan ke jarum 135 ya. 135. Sekarang kita cek menggunakan tang ampere. Nah, pada tang ampere di sini arus daya masukannya 2,46, sedangkan daya masukan yang normalnya itu dia 2,8 ampere. Jadi ini masih kurang ya. Sekarang akan kita tambahkan lagi agar daya masukannya itu sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Jadi kapasitasnya 2,8, ini 2,4 ya. Jadi kurang, kita tambahkan lagi freonnya. Oke, kita tambahkan. Kita tutup. Teman sudah bisa lihat di sini pada tang ampere dia menunjukkan 2,8 2,9 ya. Nah, ini tidak masalah. Yang penting dia tidak melebihi dari daya masukan maksimalnya 3,5.